Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Morifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan pagi hari ini, dimulai dari beres-beres tempat tidur. Dan di sini tuh untuk spraynya belum diganti karena masih bersih ya. Untuk saat ini kamar tidur ini jarang banget ditiduri karena kita itu seringnya tidur di ruang TV ya teman-teman, sambil lesehan sambil nonton TV. Pokoknya waktunya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya mumpung libur, jadi untuk berkumpul bersama keluarga. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada baik, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, seperti biasa kalau pagi hari itu saya satset di rumah untuk beres-beres seperti kamar tidur, ruang tamu, pokoknya semuanya saya bereskan, saya bersihkan ya. Karena kalau pas siang, menjelang siang itu rumah belum selesai beres-beres, rasanya itu nggak enak banget untuk ditempati ya teman-teman. Selain agak gimana ya perasaannya, jadi nggak enak aja gitu pas istirahat di rumah kalau ngelihat rumah berantakan. Jadi saya langsung gercep aja nih, mumpung lagi fit badannya, ini saya beres-beres aja. Nah untuk kamar tidurnya sudah selesai tadi saya bereskan. Di sini saya lanjut untuk membereskan sarung-sarung untuk sholat ya teman-teman, karena seperti biasa kalau habis sholat itu yang pastinya nggak langsung dilipat serapih yang saya lipat ya teman-teman, tapi digulung-gulung gitu, udah aja taruh. Nah di sini saya ulang lagi untuk melipatnya biar enak aja dipandangnya teman-teman kalau sudah pada rapi semuanya. Nah alhamdulillah sudah rapi semuanya, kamar tidur pun sudah bersih ya, sudah rapi, spraynya juga jadi enak ditempati. Nah di sini si Ade lagi tiduran di ruang TV dan dia itu benar-benar panas banget ya badannya, dan dia itu habis minum obat dan juga sarapan dan dia itu lagi istirahat. Walaupun pagi-pagi tidur nggak apa-apa ya teman-teman, karena dia itu lagi sakit, jadi lebih baik istirahat daripada ke angin-angin di luar rumah. Dikarenakan di dalam rumah sudah selesai saya bereskan, saya rapihkan. Di sini saya mau lanjut untuk nyapu-nyapu dulu halaman depannya teman-teman. Dan untuk pinggiran jalan yang di depan rumah saya itu tuh belum saya sapukan juga karena belum terlalu kotor. Karena pas saya lihat barusan itu tuh belum ada sampahnya sama sekali. Nah di sini pun nggak ada terlalu banyak sampah-sampah, tapi di sini tuh ada beberapa daun kering juga. Dan ini rumput-rumputnya juga udah lumayan tinggi ya teman-teman. Dan Pak suami belum sempat untuk mangkas rumputnya dikarenakan Pak suami masih sibuk untuk bekerja. Insya Allah nanti kalau Pak suami punya waktu senggang, beliau bakalan mangkas rumputnya ya. Karena kelihatannya juga nggak rapih teman-teman kalau rumputnya itu terlalu tinggi. Dan juga takut banyak ulat ya teman-teman. Dan untuk daun-daun kering bisa dibuang ke pinggiran sana aja sih teman-teman, disatuin sama yang lainnya dikarenakan nantinya juga membusuk ya. Itu pun ide dari Pak suami. Selesai membersihkan halaman depan, ini saya mau lanjut untuk menjemur pakaian ya teman-teman, karena alhamdulillah setiap pagi harinya itu cuaca selalu panas, dan kalau sehabis zuhur itu tuh Masya Allah hujannya itu benar-benar gede banget. Nah untuk cuaca di daerah teman-teman semua bagaimana nih? Mungkin ada yang sudah musim kemarau atau udah musim hujan, atau mungkin campuran, paginya cerah, siangnya hujan. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Pas ngelihat halaman sudah disapukan, rasanya itu senang banget ya teman-teman. Ngelihatnya juga di kamera itu tuh benar-benar segar. Apalagi kalau nantinya itu rumput-rumputnya sudah dipangkas sama Pak suami, itu tuh jauh lebih segar lagi kelihatannya dan juga lebih adem ya teman-teman. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa, seperti yang aja dulu. Udah bersih pun itu tuh udah seneng ya, udah alhamdulillah. Dan nanti kalau Pak suami pulang insya Allah dipangkas rumput-rumputnya, karena takutnya nanti kalau terlalu tinggi itu tuh banyak ulat ya teman-teman. Masya Allah. Karena bukan apa-apa, di pinggiran rumah saya, depan rumah saya itu tuh kebun orang yang benar-benar rumputnya itu udah pada tinggi-tinggi banget. Banyak banget nih ulat-ulat yang banyak mau masuk ke rumah gitu ya teman-teman. Saya juga
suka ngelihat untuk ke depan rumah, takutnya nanti ulat-ulatnya itu masuk ke dalam gitu ya. Kan agak serem ya teman-teman kalau ulat-ulat itu pada masuk ke rumah. Jadi saya itu suka ngeliatin ke depan rumah. Nah, kalau udah ada nih di teras udah yang jalan gitu ya, ulatnya itu tuh langsung saya buang ya teman-teman pakai sapu. Nah, di sini lanjut lagi setelah menjemur pakaian. Di sini saya mau ngepel dulu teras karena kalau musim hujan itu benar-benar gampang kotor banget ya teman-teman. Dan di sini untuk ember airnya saya nggak record karena untuk embernya itu ada di belakang layar ya. Dan alhamdulillah pokoknya masya Allah tabarakallah, hari ini badan saya terasa sehat, terasa fit banget. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa selalu fit ya teman-teman, karena makin besar juga kehamilan saya makin agak ngap juga ya teman-teman pas beraktivitas seperti ini. Kadang-kadang itu kalau sudah terasa capek saya itu istirahat dulu gitu ya, nanti setelah badan terasa fit lagi itu tuh langsung dilanjutkan lagi beraktivitas. Beda lagi dengan perut kosong ya teman-teman, itu tuh saset-saset banget sampai duhur pun insya Allah kuat ya teman-teman, terus beberes aja. Nah, kalau lagi ngisi seperti ini mah itu tuh bener-bener dijaga ya biar nggak kebablasan gitu, karena kalau udah sakit mau gimana lagi ya, lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah, pas ngerekam video yang di pinggiran rumah ini itu tuh kelihatan gelap banget ya teman-teman, mungkin karena cahaya mataharinya terlalu terang dan untuk kameranya ditujukan ke bawah itu tuh kayak gelap gitu ya, pada aslinya itu terang banget. Nah, mudah-mudahan tetap nyaman lah ya teman-teman pas ngelihat video sederhana saya ini. Nah, dilanjut lagi nih untuk ngepel ke dalam rumah, dan jangan salfok ya sama pelannya. Itu pelannya sudah dicuci bersih ya. Tadi itu saya nggak videokan karena lumayan ribet juga kalau nyuci pelan di kamar mandi. Itu tuh repot banget ya teman-teman. Maka dari itu pas nyuci pelannya saya nggak rekam dulu ya teman-teman, karena lumayan ribet juga mindah-mindahin tripodnya. Nah, kalau punya pelan 2 mungkin bisa gonta-ganti, satu untuk teras dan juga satu untuk di dalam rumah ya teman-teman. Insya Allah kedepannya ya bisa kumpul-kumpul lagi perintilan-perintilan, perabotan-perabotan, peralatan yang diperlukan di dalam rumah. Dan untuk seperti ini mah jadi kelihatan ya teman-teman mana yang sering dipakai dan juga yang enggak. Nah, saya itu lebih baik mementingkan dulu yang sering dipakai di rumah ya teman-teman, dan itu tuh jauh lebih dibutuhkan seperti pelan ini karena dibutuhkan banget. Nah, setelah bersih-bersih rumah di sini saya lanjut ke dapur, dan sebelum melakukan aktivitas yang lainnya di sini saya mau ngaduk-ngaduk nasi dulu sambil ngambilin nasi buat si Ade karena si Ade mau sarapan ya. Dan saya mau kasih dia obat setelah makan biar panasnya itu agak turun ya teman-teman. Karena kalau ngelihat bocil atau anak-anak itu sakit, itu tuh bener-bener bikin khawatir ya. Dan ini saya ambil dulu sayurnya seperlunya aja karena si Ade mah makannya itu nggak terlalu banyak kayak gimana-gimana. Dan di sini saya langsung aja mau suapin si Ade ya biar tenang gitu hatinya pas nanti saya beraktivitas yang lainnya. Dan alhamdulillah pas disuapin pakai sayur bayam ini tuh si Ade mau ya teman-teman. Biasanya itu nggak mau kalau lagi sehat mah, kalau ngelihat nih lalapan-lalapan baru udah dia mau ya. Tapi untuk saat ini saya paksa aja biar mau, tapi alhamdulillah dia itu mau sendiri. Dan alhamdulillah makannya itu lahap banget ya, walaupun tidak terlalu banyak. Dan walaupun makannya segitu itu tuh udah cukup banget membuat hati saya tenang ya teman-teman, karena sebelum makan obat itu tuh wajib banget makan nasi biar nggak jadi penyakit ya. Kalau untuk sayuran yang lain saya tuh sering bikin dan si Ade itu mau makan, tapi untuk sayur bayam ini benar-benar jarang bikin ya teman-teman, karena bukan apa-apa mereka itu nggak terlalu suka. Tapi bayamnya itu kalau dibikin lalapan seperti direbus soya sambal ya teman-teman, itu tuh benar-benar mereka mau gitu ya. Dan kalau untuk sayur seperti ini benar-benar jarang banget ya saya bikin. Dan kali ini mah kasihan ya karena tenggorokan si Ade sakit, jadi saya bilang sama si Ade harus mau makan sayur bayam biar tenggorokannya itu nggak sakit dan si Ade cepat sembuh. Dan mungkin dirasa-rasa sayur bayam juga enak ya teman-teman, selain gurih itu tuh bikin adem aja di perut ya teman-teman.
Tadi itu Kang Sayur nyaranin untuk beli sayur katuk ya, tapi saya itu nggak mau karena katuk itu bener-bener si Ade mah nggak bakalan makan karena yang namanya katuk pasti agak bau jenisnya gitu ya teman-teman. Saya juga kurang suka. Nah daripada mubazir nih beli yang nggak dimakan, lebih baik saya beli bayam aja walaupun makannya itu jarang-jarang tapi alhamdulillah dimakan gitu ya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Tadi nyuapin si Ade sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya lanjut untuk ngepel-ngepel dulu dapur karena lantainya itu wajib banget dipel karena kalau nggak dipel mah itu tuh bener-bener licin ya, banyak minyakan. Dapur itu kan sesuatu tempat yang sering dipakai untuk aktivitas, jadi kita itu benar-benar harus bersihkan biar nantinya itu pas kita mau beraktivitas lagi dapurnya itu jauh lebih nyaman ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.